Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyelesaikan suatu persamaan diferensial menggunakan transformasi Laplace. Kalau pada video sebelumnya kita menyelesaikan suatu persamaan diferensial dengan metode-metode yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana menyelesaikan soal-soal terkait transformasi Laplace dan juga inverse transformasi Laplace. Nah, pada video kali ini kita akan memanfaatkan konsep dari penyelesaian transformasi Laplace dan inverse transformasi Laplace terhadap persamaan diferensial. Oke, langsung saja kita lihat. Jadi pada transformasi Laplace ini itu bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial yang merupakan masalah nilai awal. Masalah nilai awal ini maksudnya adalah suatu persamaan diferensial yang memiliki syarat awal. Syarat awal misalnya di sini ini y-nya suatu fungsi t ya. Jadi saat t-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 0. Kemudian yang ini saat t-nya sama dengan 0, nilai y-nya sekian. Saat t-nya sama dengan 0, maka turunan pertamanya dari y tersebut itu adalah nilainya sekian dan seterusnya. Itu yang kita sebut sebagai syarat awal. Jadi saat t-nya sama dengan 0 gitu ya. Kalau misalkan y-nya suatu fungsi x, berarti ya saat x-nya sama dengan 0 berarti nilai y-nya sekian gitu. Jadi ada nilainya. Nah, dari sini misalkan di sini diberikan 4 contoh soal suatu persamaan diferensial biasa yang linier. Ya, baik yang homogen maupun yang tidak homogen. Homogen berarti ini nilainya 0, yang tidak homogen berarti ada suatu fungsi ya. Oke, yang ingin kita cari adalah yt-nya atau y fungsi t-nya yang memenuhi kondisi ini, kondisi 1. Ya, untuk yang nomor 2 berarti yang memenuhi kondisi 2 dan seterusnya. Baiklah, coba kita langsung ke nomor 1. Jadi diketahui suatu persamaan diferensial linier tingkat 1 derajat 1 ini yang tidak homogen. Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat bisa diselesaikan menggunakan persamaan diferensial linier tingkat 1 ya. Kemudian kalau kita selesaikan menggunakan transformasi Laplace, berarti langkah pertama untuk menentukan yt-nya kita gunakan konsep transformasi Laplace dulu untuk mendapatkan ys-nya. Jadi fungsi kompleksnya ya, domain kompleksnya kita dapatkan dulu. Jadi masing-masing ruas kita cari transformasi Laplace-nya. Jadi dari yang ruas kiri ini berarti transformasi Laplace dari aksen atau turunan pertamanya, kemudian dari y-nya yang ruas kanan dari fungsi. Nah, dengan menggunakan konsep dari transformasi Laplace terhadap turunan, hasilnya seperti ini ya. Nah, nanti bisa dicek di video sebelumnya terkait transformasi Laplace. Kemudian, nah karena ini bukan turunan, bukan integral, kita tetap tulis seperti biasa saja, tetap. Kemudian transformasi Laplace dari sin 2t. Di sini kita lihat sesuai konsepnya ya, dari transformasi Laplace maka 2 per s kuadrat ditambah 2 kuadrat. 2-nya dari sini 4. Oke, kalau sudah baru kita sederhanakan bentuknya, di mana transformasi Laplace dari yt ini sama dengan ys. Ini juga ys. Bisa kita ubah seperti ini ya. Dan y0 saat t-nya 0 sama dengan 0, kita substitusikan di sini. Ini dan ini bisa kita jadikan satu, jadi ys kali s ditambah 1 gitu ya, sehingga kita peroleh ys-nya sama dengan seperti ini. 2 per s ditambah 1-nya kita bawa ke ruas kanan jadi pembagian, hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah didapatkan ys-nya, baru setelah ini kita tentukan yt-nya. Tidak lain, untuk menentukan yt itu sama saja dengan mencari inverse transformasi Laplace dari ys ini. Jadi dengan konsep inverse transformasi Laplace, yaitu di mana yt sama dengan inverse transformasi Laplace dari ys-nya yang tadi itu ya. Ini untuk ys ini bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian dengan menggunakan konsep yang konvolusi, ya, jadi perkalian dari dua fungsi kompleks ini, dua fungsi s ini, kita gunakan sifat konvolusi, kita peroleh hasilnya seperti ini, dimana 1 per s dikurangi min 1 itu sama dengan e pangkat min t
atau ini bisa kita tulis seperti ini ya, min T min X, kemudian yang ini adalah sin 2X nya. Nah, baru kita integralkan. Nah, kita lihat integral dari ini bisa kita selesaikan dengan konsep integral parsial ya. Nanti bisa dicek dengan konsep integral parsial, hasilnya nanti akan seperti ini dengan dimasukkan batas atas dan batas bawahnya, sehingga kita peroleh hasil YT nya adalah seperti ini. Dan inilah solusi khusus yang memenuhi persamaan diferensial nomor 1 tadi. Oke, selanjutnya coba kita ke contoh yang nomor 2. Tadi kan untuk yang persamaan diferensial linear tingkat 1 derajat 1 yang tak homogen. Nah, sekarang yang homogen, yang ini sama dengan 0. Nah, ini caranya sama. Langkah pertama kita tentukan YS-nya dulu dengan konsep transformasi Laplace. Berarti ya, masing-masing ruas kita laplaskan. Kita peroleh bentuknya seperti ini. Kita ganti LYT-nya menjadi YS, ya. Kemudian kita sederhanakan bentuknya, ketemulah hasilnya YS sama dengan ini. Nah, bentuk ini baru kita cari YT-nya menggunakan konsep inverse transformasi Laplace. Jadi inverse-nya dari YS ini apa? Nanti ketemu YT-nya. Nah, dengan konsep inverse transformasi Laplace kita peroleh bentuk ini sama dengan E pangkat min 2T, sehingga kita peroleh YT-nya sama dengan 1,5 kali E pangkat min 2T. Mudah ya? Oke, coba kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini persamaan diferensial linear juga. Coba dengan ini ya, dengan nilai awalnya seperti ini. Oke, langkah pertama sama, kita tentukan YS-nya dulu menggunakan konsep transformasi Laplace. Jadi masing-masing ruas kita laplaskan. Nah, kalau untuk turunan kedua ini, jadi transformasi Laplace dari turunan kedua, berarti tinggal mengikuti ya, S kuadrat kali YS dikurangi S pangkat 1 kali Y0 dikurangi S pangkat 0. Nah, ini maksudnya kenapa tidak ada S-nya, karena S-nya pangkat 0 ya. S pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian Y aksen 0. Jadi di sini Y, baru di sini Y aksen. Nanti kalau pangkat 3 berarti ada Y double aksen dan seterusnya. Kemudian transformasi Laplace dari turunan pertama, berarti di sini S-nya pangkat 1 YS dikurangi S pangkat 0 kali Y0. Kemudian ini 6-nya bisa kita keluarkan sehingga min 6 YS ya. Oke, baru kita sederhanakan bentuknya menjadi seperti ini ya. Jadi ini S kuadrat YS, kemudian Y0-nya di sini 11, berarti 11S. Y aksen 0-nya ini 28, berarti ini ya kita ganti 28, ini 11. Nah, kita sederhanakan lagi, yang YS kita kumpulkan sehingga untuk YS-nya ini dikali S kuadrat min S min 6. Kemudian tinggallah min 11S ini, kemudian min 28, kemudian ditambah 11. Nah, baru kita bawa ke ruas kanan selain YS sehingga kita peroleh hasilnya seperti ini. Dari sini kita tentukan YT-nya menggunakan konsep inverse transformasi Laplace sehingga bentuknya seperti ini tadi ya, YS-nya. Nah, dari bentuk YS ini kita lihat, oh ternyata penyebutnya bisa difaktorkan. Kita faktorkan dulu ya, kita buat pemfaktoran seperti ini. Kemudian kita pisahkan, kita partisi ya, sehingga bisa dipisahkan seperti ini. Kemudian dengan sifat kelinieran ini bisa diinverskan sendiri-sendiri. Jadi dari sini bisa kita peroleh 1 per S min 3 berarti E pangkat 3 ya. Kemudian yang ini S plus 2 berarti E pangkat min 2. Oke, sudah ketemu YT-nya. Mudah ya. Sekarang coba lanjut.